Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part kelima dari latihan soal persiapan OSN SDMI tahun 2024 bidang matematika. Nah, di video kali ini kita akan bahas 30 latihan soal terkait dengan materi geometri, atau lebih khususnya itu adalah materi tentang luas-luas. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang dong supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi ataupun latihan soal persiapan untuk OSN tahun 2024 tahun ini. Oke, kalau misalkan sudah, kalian juga wajib untuk join grup Telegram Bimbingan Belajar Ar-Royhan di link yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 14. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada persegi ABCD, ABC dan ADC masing-masing adalah seperempat lingkaran dengan pusat berturut-turut adalah B dan D. Jika panjang AB itu sama dengan 1 cm, maka luas daerah yang berwarna adalah titik-titik cm persegi. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, maka kita ubah sedikit model gambarnya tadi ya, agar nanti kita akan lebih memahami makna dari soal ini. Jadi di sini ketika kita bagi gambarnya itu dengan garis yang ada di tengahnya, ternyata tercipta sebuah segitiga yang memiliki tembereng di bagian ujungnya. Nah, ini banyak temberengnya itu adalah 2 ya, karena kalau misalkan kita buat lagi 1 itu yang segitiga DAC itu bisa juga. Nah, di sini karena luas temberengnya itu sama, otomatis kita hitung saja 1 nanti kemudian kita kalikan dengan 2. Nah, untuk mendapatkan luasnya ini, luasnya berapa? Kita harus menghitungnya dengan cara sebagai berikut. Jadi, kita harus kurangkan luas dari seperempat lingkaran, kemudian nanti kita akan kurangkan dengan luas dari segitiga ABC yang ada di gambar tersebut. Jadi kita cukup kalikan saja dengan 2 nanti agar kita mendapatkan jawaban dari soalnya. Jadi kita hitung dulu kalau misalkan 1 berapa sih luasnya. Jadi kita hitung saja menggunakan rumus luas seperempat lingkaran. Jadi rumus seperempat lingkaran itu adalah seperempat VR pangkat 2. Jadi VR pangkat 2 kan luas lingkaran ya. Dikalikan aja dengan seperempat untuk mendapatkan nilai luas seperempat lingkaran. Kemudian kita kurangkan dengan rumus luas biasa. Rumus luas dari sebuah segitiga yaitu 1/2 dikalikan dengan alas kali tinggi. Nah, untuk di sini alas dan tingginya kita definisikan secara rinci aja supaya kita akan tentukan nanti nilainya bersama-sama. Jadi alasnya itu adalah AB, kemudian tingginya adalah BC ya. Oke, kita substitusi aja nilai-nilai yang kita butuhkan. Berarti sini kita tuliskan 1/4 dikalikan pi. Kita nggak usah ganti nilai V-nya, tulis aja pi. Nah, di sini kita kalikan dengan jari-jari. Nah, jari-jari dari soal ini adalah yang ini. Ini adalah jari-jari, ini adalah jari-jari. Nah, di sini kan dikatakan bahwa ini adalah sebuah persegi ABCD, maka otomatis AB yang 1 cm berdasarkan soalnya, maka mengakibatkan panjang BC juga nilainya adalah 1 cm. Maka jari-jarinya fix adalah 1 cm. Maka kita ganti aja di sini R-nya jadi 1, berarti 1 berpangkat 2. Nah, di sini 1/2 dikalikan dengan nilai AB-nya. AB-nya tadi adalah 1, BC juga 1, maka kita gantikan 1 kali 1. Kita hitung aja di sini berarti 1/4 pi dikurangkan dengan 1/2. Ini adalah luas dari satu daerah yang ini tembereng yang ada di gambar tadi. Nah, kalau misalkan jawaban dari soal ini luas daerah diarsir, daerah yang diarsir itu tentunya itu 2 kali lipat dari luas yang tadi, maka kita kalikan aja 2 dikalikan dengan 1/4 pi kurang 1/2, maka kita peroleh hasilnya adalah sini jadinya 2/4 pi kurang 2/2 atau sama dengan kita sederhanakan jadinya adalah 1/2 pi kurang 1. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang ini, 1/2 pi kurang 1 cm persegi yang merupakan luas dari daerah yang berwarna pada gambar di soal nomor 14 ini. Semoga kalian paham dari konsep penyelesaian dari soal nomor 14 ini. Kalau misalkan kalian masih bingung, jangan malu-malu untuk komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada gambar berikut, ABC adalah segitiga siku-siku di B, sedangkan ACD adalah suatu segitiga sama kaki. Dengan catatan AC sama dengan AD, dengan luas 20 satuan luas. Luas trapesium ABCD adalah titik-titik satuan luas. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat kembali dulu, ini adalah sebuah
gambar segitiga siku-siku dan juga sebuah gambar segitiga sama kaki. Ingat bahwa segitiga sama kaki itu tentunya panjang sisinya sama ya, sisi kakinya itu sama, yang mengakibatkan kalau kita bagi garisnya di tengah itu, maka akan tercipta dua daerah yang sama besarnya, yaitu panjang yang di sini otomatis akan sama, sehingga nanti membagi daerah alasnya dari segitiga ADC itu menjadi sama besar. Berarti kalau misalkan kita beri garis bantu tadi, kita akan mendapatkan 3 buah segitiga yang kongruen. Kenapa? Karena di sini coba perhatikan di persegi panjang ABCE itu kan persegi panjang ya. Ketika ada diagonalnya yang mau bagi, otomatis luasnya dari luas segitiga ABC itu akan sama dengan luas segitiga ACE. Nah, ketika panjang luas ACE itu sama dengan luas segitiga ABC, maka akan sama juga tentunya dengan luas daerah yang segitiga satunya, yaitu ADE, karena mereka tadi awalnya adalah segitiga sama kaki yang diberikan garis tinggi di bagian tengah yang mengakibatkan daerah kiri dan kanannya yang baru itu pasti sama besar luasnya. Itu karena ciri-ciri dari sebuah segitiga sama kaki. Maka kalau misalkan salah satu itu nilainya adalah L, maka kita untuk mendapatkan luas trapesium ABCD yang ditanyakan di soal ini, luas trapesium ABCD, kita bisa menghitungnya dengan cara 3 dikalikan dengan luas dari salah satu segitiga-segitiga yang tadi disebutkan gitu. Jadi kita cukup hitung satu aja. Kan segitiga sama kaki tadi itu yang ADC itu adalah gabungan dari dua segitiga ya, ini daerah 1 dan daerah 2 yang sama besar nilainya, yaitu nilainya adalah 2L berdasarkan permisalan tadi. Yang satunya adalah L. Nah, karena 20 satuan itu adalah 2L, maka untuk mendapatkan nilai L tentunya kita bagi 20 dibagi 2, maka kita peroleh satu segitiga itu adalah 10 satuan luas. Sehingga untuk mendapatkan jawaban dari soal tadi yang 3 kali L, maka kita tinggal substitusi aja 3 dikalikan dengan 10 satuan luas. Jadi ini jawabannya sudah jelas, adalah jawabannya 30 satuan luas dari luas trapesium ABCD yang ditanyakan di soal ini. Sorry tadi lupa tulis D-nya ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah 30 satuan luas. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal terakhir yang ada di dalam video ini, kalau misalkan kalian butuh rekomendasi buku bacaan mandiri di rumah sendiri ketika kalian mau belajar sendiri di rumah tanpa bantuan guru pembimbing kalian, di sini kalian boleh banget pesan buku rekomendasi dari channel ini yang bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Silahkan cek. Kalau kalian berminat dengan harganya dan juga cocok di kantong kalian, silahkan diorder dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 16. Nah, di soal nomor 16 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada gambar di bawah ini, ketiga sisi segitiga adalah garis tengah lingkaran. Hitunglah luas daerah yang berwarna dengan catatan nilai Pi yang digunakan adalah 3,14. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu gambarnya. Gambar daerah yang diarsir dan juga yang ada yang tidak diarsir kita pisahkan menjadi yang berikut ini. Jadi ada daerah yang diarsir secara keseluruhan yang terbagi menjadi daerah A, B, dan juga C, yang kita akan kurangi dengan daerah setengah lingkaran yang ada di tengahnya, yaitu yang bagian D ini yang memiliki diameter 50 cm. Nah, untuk mendapatkan gambar yang berwarna yang ada di soalnya tadi, daerah yang berwarna saja, maka caranya itu kita akan mengurangkan daerah yang diarsir secara keseluruhan A tambah B tambah C, kita akan kurangkan dengan daerah yang berwarna putih yang tidak diarsir yang ada di bagian D nanti. Maka kita akan hitung dulu untuk luas yang A tambah B tambah C terlebih dahulu. Jadi untuk yang A tambah B tambah C ini, perhatikan dulu, untuk A-nya ini adalah setengah lingkaran dengan diameter yaitu 40 cm. Sedangkan untuk yang B itu adalah setengah lingkaran juga yang memiliki diameter 30 cm. Sedangkan C adalah sebuah segitiga dengan alas 30 cm dan juga tingginya adalah 40 cm. Maka di sini kita tuliskan kalau misalkan diameternya adalah 40, otomatis jari-jarinya adalah setengahnya yaitu 20 cm. Sedangkan kalau misalkan diameternya adalah 30 cm, otomatis jari-jarinya adalah 15 cm, bukan? Nah, di sini kalau misalkan kita sudah mendapatkan jari-jari dari masing-masing setengah lingkaran A dan juga B dan juga yang D, perhatikan yang D berarti setengahnya juga ya, ini kan diameter.
Berarti yang jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 25 cm. Barulah kita akan menghitung luas dari masing-masing daerah yang ada di gambar ini. Kita mulai untuk daerah yang A. Daerah yang A ini karena dia setengah lingkaran, berarti rumusnya adalah 1/2 kali Pi kali R pangkat 2 kan. Kemudian untuk daerah yang B, ini karena dia masih juga setengah lingkaran, maka rumusnya masih sama, setengah kali Pi kali R bagian B yang berpangkat 2. Kemudian ditambah dengan yang daerah C. Daerah C itu adalah segitiga, maka rumus segitiga yang akan digunakan setengah kali alasnya adalah yang 30. Nanti kita akan masukkan alas kali dengan tingginya 40. Nah, di sini kita hitung dulu, masukkan semua informasi yang sudah kita ketahui. Berarti di sini 1/2 kali Pi kali R-nya itu adalah 20, berarti ini 20. Kenapa kita tidak ganti dengan 3,14? Nanti di bagian akhir barulah kita substitusi nilai Pi agar lebih mudah untuk menyelesaikannya. Ditambah dengan setengah dikalikan dengan Pi. Kemudian ini jangan lupa ya, 20-nya berpangkat 2. Kemudian yang lanjut yang bagian B itu 1/2 kali Pi kali RB. RB-nya adalah 15, berarti sini 15 berpangkat 2 ditambah dengan setengah kali alasnya adalah yang ini, alas 30 dikalikan dengan tinggi, yaitu yang ini 40. Nah, di sini kita hitung dulu, setengah kali Pi kali 20 pangkat 2 itu adalah 400. Kemudian yang ini juga setengah kali Pi kali 15 pangkat 2 adalah 225. Kemudian yang ini kita bagi dulu, 40 bagi 2 dapatnya 20, berarti 20 kali 30 adalah 600. Kita lanjut di sini, 400 dibagi 2 ini bisa ya, maka hasilnya adalah 200 Pi. Kemudian ditambah dengan 225 dibagi 2 itu bisa juga, maka hasilnya adalah 112,5 Pi. Kemudian ditambah dengan 600. Langkah selanjutnya, yang sama-sama nilainya Pi ini kita jumlahkan dulu. 200 Pi tambah dengan 112,5 Pi, itu hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 312,5 Pi yang ditambahkan dengan 600 ya. Ini adalah luas dari A tambah B tambah C. Ini adalah daerah yang diarsir. Sedangkan yang tidak diarsir itu adalah bagian D, maka kita hitung dulu bagian yang D. Luasnya itu berapa sih? Nah, untuk luasnya D ini kan dia setengah lingkaran ya, setengah kali Pi kali R pangkat 2. Maka kita substitusi deh, 1/2 dikali Pi dikalikan dengan 25 berpangkat 2. Berarti kita peroleh 1/2 dikali Pi dikalikan dengan 625, karena 25 pangkat 2 adalah 625. Kemudian di sini 625 kita bagi dengan 2, itu hasilnya adalah 312,5. Kita tambahkan Pi di bagian belakang. Maka ini adalah luas daerah yang tidak diarsir. Yang ini tidak diarsir, sedangkan A tambah B tambah C adalah yang diarsir. Berarti untuk dapat luas daerah yang diarsir saja, maka kita tinggal mengurangkan A tambah B tambah C dengan luas daerah yang D nanti. Maka kita tuliskan 312,5 Pi ditambah dengan 600, kita kurangkan dengan 312,5 Pi. Kalian perhatikan ada yang sama ya. Ini sama-sama 312,5 Pi. Ini juga sama. Yang satu positif, yang satu negatif, maka akan saling menghabisi. Maka yang tersisa adalah luas yang diarsir adalah 600 cm per pangkat 2. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu mensubstitusi nilai Pi untuk mendapatkan daerah yang diarsir pada soal nomor 16 ini. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal di rumah terkait tentang materi 3 soal tadi, maka di sini Mimin akan sediakan satu soal yang kalian bisa lihat sekarang. Ini soal yang seperti dengan nomor yang pertama kita bahas tadi. Kalian silahkan coba sendiri. Kalau misalkan kalian temukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar jawabannya berapa. Siapa yang paling cepat dan paling tepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa join grup Telegram kami ya.